Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, para hamba Allah rahimani warahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah, masih membahas tentang pembahasan zakat. Pembahasan zakat masuk kepada pembahasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuki kepada jenis-jenis harta yang wajib dizakati, berikut ini kita akan menyebutkan tentang syarat-syarat wajib zakat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, zakat tidaklah wajib pada harta kecuali apabila terpenuhi dengan syarat-syaratnya. Nah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam kewajiban dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya syarat-syarat, yaitu hal-hal yang ditentukan yang tidak wajib kecuali dengan keberadaannya, agar menjadi syariat itu terukur, ya. Syariat itu dia menjadi berlaku demikian. Kalaulah tidak ada syarat-syarat, maka tentunya segala sesuatu ini akan berpotensi menjadi wajib atau dia tidak wajib, ya, sehingga tidak diketahui, sehingga ya menjadi sebuah hal yang samar, ambigu demikian. Kemudian ada juga penghalang-penghalang yang bisa menghalangi sebuah kewajiban tersebut. Di antaranya adalah ya kewajiban zakat. Walaupun telah ada syarat-syarat atau terpenuhi syarat-syaratnya. Segala sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhi semua syarat-syaratnya dan hilang semua penghalang-penghalangnya. Demikian. Nah, ini kalau tidak salah pernah kita singgung ya permasalahan seperti ini. Ya. Segala sesuatu itu tidak akan menjadi sempurna dan tidak akan sah kecuali dengan terpenuhi semua syarat-syaratnya sekaligus hilang semua ya penghalang-penghalangnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, syarat itu terbagi menjadi dua.
Yang pertama adalah syarat tentang orang yang wajib zakat. Syarat tentang orang yang wajib zakat itu pada hartanya. Kemudian yang kedua adalah syarat ya yang ada pada harta tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini ya syarat-syarat, ini jenis pertama atau bahagian pertama, syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada pemilik dari harta agar menjadi wajib zakat itu padanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dipersyaratkan oleh para ulama dua syarat tentang orang yang memiliki harta yang wajib zakat padanya. Yang pertama adalah al-hurriyah, yaitu orang tersebut merdeka. Ya. Mengapa demikian? Karena zakat itu tidak wajib ya pada seorang budak hamba sahaya. Mengapa demikian? Karena dia tidak memiliki harta. Jangankan harta, dirinya saja dia tidak miliki. Ya. Jangankan harta, dirinya saja dia tidak miliki. Ya. Tuannya yang memiliki ya dirinya, ia memiliki dirinya, bahkan memiliki juga apa yang ada padanya. Demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, "Man ba'a 'abdan lahu malun, famaluhu lilladzi ba'ahu illa an yashtarital mubta'u." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam yang artinya siapa saja menjual budak hamba sahaya yang dia memiliki harta, maka hartanya itu adalah milik atau untuk orang yang menjualnya, kecuali bila dipersyaratkan oleh orang yang membelinya. Demikian. Lihat di sini ya, harta dari si budak tersebut tidak dimiliki oleh sang budak. Ya, kalau tidak dimiliki oleh sang penjualnya, itu dimiliki oleh sang pembelinya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Ini adalah ungkapan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Laisa fi malil 'abdi zakatun hatta yu'taqa." Ya. Tidak ada pada harta seorang budak hamba sahaya zakat sampai dia bebas, sampai dia dibebaskan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada riwayat asar yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang jayyid dari Kaisan Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi. Qala, ia mengatakan, ataitu Umar bi zakati mali mi'atai dirhamin wa ana mukatabun. Faqala hal utiqta? Qultu na'am. Qala idhab faqasimha. Dari Kaisan Ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi, ia mengatakan, aku datang kepada Umar dengan membawa zakat hartaku, yaitu 200 dirham. 200 dirham. Sementara aku itu adalah budak hamba sahaya yang mencatatkan diri untuk membebaskan diri. Ya. Dan Kaisan ini adalah budak sebenarnya, ya, budak hamba sahaya yang dia sudah membebaskan atau sudah mencatatkan diri untuk bebas ya dari tuannya dengan cara menebusnya, mukatab, ya, membebaskan diri. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apakah engkau sudah bebas? Ya, maksudnya sudah terbayar semuanya. Maka Kaisan mengatakan, na'am, ya. Qala, maka
Umar mengatakan radhiyallahu an, pergilah dan bagilah zakat itu. Demikian. Menunjukkan kalau seandainya ya Kaisan ini belum bebas, maka tentunya Umar tidak akan mengucapkan ya bagilah harta tersebut. Ya. Kenapa? Karena itu milik tuannya, tidak boleh dibagi. Nah, seperti itu, ya. Karena sudah bebas, maka di sini dia sudah memiliki harta sehingga harta yang sudah sampai ya syarat-syarat wajib zakatnya maka wajib untuk dikeluarkan. Demikian para hamba Allah. Ini syarat yang pertama ya pada diri orang yang wajib zakat tersebut. Syarat yang wajib dipenuhi oleh orang yang memiliki harta agar wajib zakat padanya. Yang pertama adalah dia merdeka. Kemudian yang kedua adalah al-Islam, dia orang Islam. Ya. Tidak ada zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' para ulama. Mungkin tidak ada zakat ya yang sah kalau dibayarkan dari orang kafir, ya. Berdasarkan ijma' para ulama. Karena sesungguhnya ya zakat itu adalah ibadah yang mensucikan, sementara orang kafir itu tidak bisa disucikan selama dia dalam kondisi kafirnya. Kita katakan tidak wajib ya zakat pada hartanya, pada harta orang kafir tersebut. Maksudnya adalah kita tidak mengatakan ya kita tidak mewajibkan bagi dia ya untuk mengeluarkan zakat sampai dia masuk Islam. Ya. Karena sesungguhnya ya zakat itu tidak akan diterima dari mereka, dari orang kafir. Dan tidak ada faedahnya ya di dalam ya mewajibkan zakat itu pada mereka. Allah Ta'ala berfirman di dalam ya surah At-Taubah ayat 54, Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka infak-infak mereka kecuali dikarenakan mereka itu kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Demikian. Nah, ini disebabkan karena kekufuran mereka sehingga tidak akan diterima, tidak sah ya zakat itu dari mereka, sehingga ya tidak bisa disucikan harta mereka. Bukan berarti bahwasanya seorang yang kafir itu tidak akan diperhitungkan karena meninggalkan zakat tersebut. Karena sesungguhnya orang-orang kafir yang menurut pendapat yang kuat ya itu adalah ya juga orang-orang yang mendapatkan beban syariat ya. Itu menurut pendapat yang kuat. Wallahu taala alam. Nah, ini tentang orang yang kafir asli. Adapun orang yang murtad, ya na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu ya kekafiran karena sebab murtad atau kekafiran yang lainnya, ya kita berlindung kepada Allah, begitu juga dari kefasikan, kemaksiatan. Maka sesungguhnya apabila ketika dia masih Islam telah mendapatkan kewajiban zakat pada dirinya, maka tidak akan gugur dari dia zakat tersebut dengan kemurtadan. Ya, dengan murtadnya maka tidak akan gugur kewajiban zakat itu. Ini menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Karena itu hak yang telah ditetapkan kewajibannya. Sudah dapat dia kewajiban zakat tersebut, maka nggak akan gugur dengan kemurtadannya. Demikian. Nah, itu seperti hutang, ya. Itu seperti hutang. Itu seperti hutang. Demikian para hamba Allah.
Adapun ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan ya gugur ya kewajiban zakat itu dengan kemurtadan. Demikian ya. Jadi ada berbeda pendapat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini dua perkara yang menjadi syarat sah ya. Bisa dikatakan syarat sah ya, salah satunya, dan syarat wajib salah satunya ya, untuk orang yang memiliki harta yang wajib padanya zakat. Haruslah seorang yang merdeka, kemudian orang Islam, agar sah ya. Nah, muncul pertanyaan, ya, bagaimana dengan anak kecil dan orang gila? Anak kecil dan orang gila. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dalam masalah ini para ulama mereka berbeda pendapat menjadi dua pendapat yang masyhur. Yang pertama, tidak wajib zakat pada harta anak kecil maupun orang gila. Ya. Ya, baik itu ya secara mutlak atau di sebagian harta. Ini pendapatnya Imam ya ulama-ulama mazhab Hanafi. Dan ini yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf. Mereka mengatakan bahwasanya zakat itu adalah sebuah ibadah yang murni seperti sholat. Dia butuh kepada niat. Sementara anak kecil dan orang gila itu tidak bisa niat, ya, nggak bisa berlaku niat padanya, ya. Dan karena anak kecil juga orang dewasa, anak kecil dan orang gila, ya, beban syariat itu gugur dari mereka, tidak wajib. Nah, seperti itu. Dan lebih-lebih zakat itu fungsinya adalah untuk mensucikan ya orang yang berzakat. Ya. Dan bentuk mensucikan itu dari ya dosa-dosa. Sementara anak kecil dan orang gila itu tidak ada dosanya. Lalu dengan apa dia disucikan? Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila secara mutlak. Ini pendapat jumhur ulama. Inilah pendapat ya sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, ya Aisyah radhiyallahu Aisyah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, tidak diketahui adanya sahabat yang berbeda pendapat dengan pendapat ini, kecuali ada riwayat yang dhaif dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbeda pendapat dengan sahabat-sahabat ini, tapi tidak bisa dijadikan hujjah karena kedhaifannya. Demikian. Ini pendapat jumhur ulama dan ini dikuatkan dengan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya zakat pada harta orang kaya dengan kewajiban secara mutlak, ya. Tidak dikecualikan ya anak kecil ataupun orang gila. Yang penting punya harta, ya ada padanya harta itu sehingga ya tetap wajib zakat. Demikian. Dan ada riwayat ya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Malik, ya, Daruqutni, Abdul Razak. Namun sayang ini didhaifkan oleh sebagian ulama riwayatnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha as-sadaqatu. Ya, niagakanlah atau perdagangkanlah ya pada harta anak-anak yatim. Ya, agar tidak habis dimakan sedekah. Ya. Demikian. Artinya ya itu dikeluarkan terus ya zakatnya, lalu itu habis maka diperniagakan, ya, seperti itu. Kemudian zakat itu bukan hanya sebenarnya mensucikan orang yang berzakat.
ya, dari dosa, dari sifat-sifat buruk. Namun zakat itu adalah mensucikan juga pada harta, mensucikan harta dari sesuatu yang bukan haknya. Demikian. Sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Nah, harta anak kecil atau orang gila, maka kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, ya, maka ada kewajiban zakat padanya, ada hak orang lain padanya. Demikian. Ya. Ada kewajiban, ya, untuk dikeluarkan hak orang lain padanya. Demikian. Itu sama seperti kalau orang gila dan anak kecil ini melakukan bentuk, ya, tindakan yang merugikan harta orang lain, sehingga harus, ya, diganti dari hartanya. Demikian, seperti itu. Lebih-lebih adalah zakat itu, ya, hak yang berkaitan dengan anak manusia, ya. Demikian. Maka ini sama, ya, kewajibannya, ya, untuk menunaikannya. Baik itu, ya, orang tersebut sudah dapat beban syariat ataupun tidak dapat beban syariat, karena terkait dengan, ya, hak manusia. Demikian, ya. Nah, ini pendapat yang kuat, wallahu taala a'lam. Sehingga, ya, orang yang memegang harta anak kecil atau orang gila tersebut yang diamanahi untuk mengurusi hartanya, itu wajib untuk mengeluarkannya, ya, karena itu zakat yang wajib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah ini pembahasan terkait dengan syarat pada orangnya, ya. Dua yang sudah kita sebutkan, dan memang cukup dengan dua saja, yaitu merdeka dan satu lagi adalah dia beragama Islam. Demikian, ya. Ini syarat wajib dan syarat sah juga. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang terkait dengan syarat, ya, pada harta tersebut, bukan pada orangnya. Kalau tadi bahas tentang syarat yang diberlakukan, yang wajib dipenuhi pada orangnya, ya, sehingga nanti wajib zakat pada hartanya. Kali ini adalah syarat pada hartanya, yang nanti wajib zakat pada harta tersebut. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, di waktu tersisa ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Dipersilahkan, barangkali admin bisa menaikkan pertanyaan. Baik, ini sudah masuk pertanyaan. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz. Amin. Begitu juga Anda. Ustadz, saya ada permasalahan terkait dengan menutup celah maksiat. Saya sudah tinggal bersama ibu saya dan dua saudara laki-laki saya dalam satu rumah setahun lebih. Namun rumah saya itu terbuka. Jadi ketika salah satu pintu rumah terbuka, yang di dalam rumah itu bisa terlihat, ya, yang di dalam rumah bisa melihat sebagian isi rumah. Pertanyaannya, apakah saya wajib tutup ketika ibu keluar kamar ke satu ruangan karena ada perlu seperti untuk masak, mandi, dan lain-lain yang kemungkinan bisa dilihat oleh orang luar? Saya sudah lama tinggal di rumah ini, setahun lebih, dan rasanya seperti stres karena capek harus bolak-balik untuk nutup pintu. Dan saya sering dimarahi ibu karena perbuatan saya. Apakah saya ingkari dalam hati saja Ustadz? Karena saya capek fisik dan mental. Juga khawatir ibu kesehatannya kenapa-napa, marah terus. Demikian. Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah kepada orang-orang tua kita, ya. Baik ibu kita, ya, bapak kita, demikian pula saudara-saudari kita, ya. Untuk mendapatkan, semoga Allah membukakan hati mereka, ya, dan menjadikan mereka hamba-hamba yang, ya, dengan kelembutan, ya, hati untuk menerima, ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika melihat maksiat,
ya atau peluang maksiat, maka kita diperintahkan untuk ya mengingkari maksiat tersebut, ya menghindari maksiat tersebut atau menutup maksiat tersebut atau menghilangkan maksiat tersebut, ya disebut dengan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maka memang wajib dirubah, ya dengan tangannya. Ya seperti contohnya di sini, karena mampu untuk menutup, maka ya ditutup. Demikian, ya. Maka lakukan seperti itu, tidak usah capek. Kenapa? Karena dapat pahala dan itu merupakan kewajiban ketika mampu. Demikian, ya. Fa illam yastati, kalau tak mampu, fabilisanihi, dengan lisannya. Nah, di sini bisa dua-duanya dilakukan. Selain menutup pintu agar tidak terlihat aurat, ya, orang tua tersebut, maka ya disampaikan bentuk edukasi kepada orang tua bahwasanya ya aurat itu tidak boleh terlihat oleh orang lain dengan menyengaja untuk diperlihatkan. Nah, seperti itu. Dan membuka pintu rumah yang berpotensi untuk terlihat, maka ya ini harus ditutup. Ya, apakah ditutup pintunya atau ditutup auratnya? Nah, seperti itu. Demikian. Sampaikan. Kenapa? Ini bisa nanti menanggung dosa. Ya. Orang yang melihatnya dan orang yang sengaja membuka auratnya itu bisa berdosa. Demikian. Ya. Nah, seperti itu. Fa illam yastati', kalau tak mampu, fa biqalbihi. Ya, maka dengan hatinya. Wa dzalika ta'aful iman, dan itu selemah-lemah iman. Baik. Nah, hadis riwayat Muslim. Saya lihat di sini sebenarnya mampu untuk melakukan dua hal di atas, yaitu merubah kemaksiatan atau kemungkaran itu dengan tangan dan dengan lisan. Dua-duanya bisa dilakukan. Demikian, ya. Menutup pintu sembari memberikan edukasi dengan lemah lembut, ya. Dan nggak perlu sih sebenarnya marah-marah. Ya mungkin ini menunjukkan ketidakikhlasan kalau saya lihat. Bolak-balik pun dikasih tahu, nggak usah begitu. Kenapa? Karena dapat pahala. Ya, coba bayangkan kalau seandainya ya kita tahulah pahala menutup pintu itu, ya agar ibu kita nggak berdosa, dan itu sebagai bentuk bakti agar tidak membuat orang tua berdosa, lalu kita tutup pintunya. Kalaulah kita tahu pahala tersebut yang disediakan oleh Allah kepada kita, maka tentunya kita akan terus tutup. Walaupun dimarahi, senyum, tutup, kan begitu ya. Sembari terus dijelaskan, demikian ya. Menyampaikan kata-kata yang baik kepada orang tua dengan cara yang baik, tidak menggurui, nah begitu, tapi ngasih tahu, ya. Dan insya Allah Taala bisa, insya Allah. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu itu karena beban ya, nggak usah terlalu stres memikirkan itu, ya. Artinya semampu kita. Ya kalau contohnya orang tua juga belum paham, ya kita yang paham untuk melakukannya. Sembari juga nanti apa? Iya, nyampaikan. Ma, nanti dosa loh, Ma, atau Bu, nanti dosa gitu ya. Nah, masa sih anak sendiri perhatian supaya mama nggak berdosa, masa sih harus dimarahin juga? Nah gitu, sambil senyum. Ya enggak usah terlalu capek gitu, karena pahala. Ya, ada pahala di sana, demikian ya. Seperti kalau kita kerja ya, terus nanti dapat gaji, kan senang kita melakukannya, kan begitu ya. Nah, begitulah. Bahkan ini lebih baik daripada gaji karena pahala yang besar Allah siapkan untuk orang yang melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali inilah materi beserta dengan menjawab pertanyaan yang bisa kita lakukan. Karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sudah terdengar azan, maka kita cukupkan kajian kita. Tentunya dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Seperti biasa sebelum mengakhiri perjumpaan, kita berikan motivasi untuk berdonasi membantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, dan alhamdulillah ya sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Bagi kita yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga
dan minimal pahala dari apa yang kita infakkan itu 700 kali lipatnya, dan akan terus mendapatkan pahala yang mengalir spontan begitu ketika kita infakkan harta kita, karena ini sudah dimanfaatkan untuk ibadah, demikian pula kajian-kajian ilmiah. Nah, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Nah, semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.